Veda Ega Pratama dituntut naik level di Junior GP Valencia 2025. Peluang podium masih terbuka, Ramadipa hadapi persaingan paling panas musim ini. Valencia, harapan publik Indonesia kembali tertuju pada dua talenta muda tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, yang akan turun pada putaran pamungkas Junior GP Valencia 2025 di sirkuit Ricardo Tormo. Perlombaan ini bukan sekadar seri penutup musim, tetapi juga menjadi titik penting dalam perjalanan keduanya menuju karir Grand Prix yang lebih besar. Bagi Veda, Valencia bukan lagi sekadar sirkuit penghabisan. Ini adalah medan pengujian mental, strategi, dan konsistensi. Setelah melalui musim penuh dinamika, dari insiden, comeback dramatis, hingga gap tipis dengan barisan depan, Veda kini dituntut menunjukkan peningkatan signifikan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu calon kuat naik ke level Moto3 pada 2026. Sementara itu, Kiandra Ramadipa juga menghadapi tekanan berbeda. Sebagai pendatang baru yang mencuri perhatian sejak awal musim, Ramadipa kini berhadapan dengan persaingan paling sengit sepanjang tahun, di mana seluruh rider datang dengan motivasi tinggi untuk menutup musim dengan hasil terbaik. Tekanan pada Veda harus tampil lebih tajam. Seri Valencia selalu menghadirkan tantangan tersendiri, layout sirkuit yang teknis, tikungan sempit, serta kebutuhan akurasi pengereman yang tinggi. Di sini, kemampuan adaptasi dan ketenangan pembalap benar-benar diuji. Veda sendiri dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan peningkatan kecepatan, namun masih ada gap kecil dalam hal konsistensi race pace pada lap-lap akhir. Pada sesi praktis awal, Veda sudah mampu menjaga ritme stabil meski belum menyentuh time terbaiknya. Tim pelatih menilai bahwa sektor 3 adalah area yang masih dapat diperbaiki, terutama dalam hal akselerasi keluar tikungan cepat yang menjadi kunci untuk mendapatkan momentum di sektor terakhir. Meski begitu, atmosfer positif tetap menyelimuti kubu Veda. Ia tampil lebih percaya diri dan terlihat mampu mengelola tekanan publik yang besar. Dengan reputasinya yang terus meroket sepanjang musim 2025, mulai dari performa kuat di Barcelona hingga comeback impresif di Jerez, Veda kini masuk dalam daftar rider paling dinanti untuk melakukan gebrakan di Valencia. Ini bukan hanya soal podium. Ini soal menunjukkan progres, terutama heading ke musim depan, kata salah satu analis paddock. Veda berada dalam fase penting karirnya. Jika ia tampil agresif namun tetap rapi, peluang podium sangat terbuka. Ramadipa, konsistensi jadi senjata utama. Berbeda dengan Veda yang lebih sering menjadi sorotan, Kiandra Ramadipa tampil sebagai sosok yang lebih tenang namun mematikan perlahan. Musim ini ia menunjukkan konsistensi luar biasa sebagai rookie, dan banyak pihak memprediksi ia akan menjadi ancaman besar di Valencia. Namun, tantangan yang dihadapi Ramadipa di seri ini tidak ringan. Para pembalap top klasemen datang dengan ambisi tumpah ruah, beberapa berjuang untuk mempertahankan posisi, sementara yang lain mengejar peluang terakhir untuk menutup musim dengan highlight. Ramadipa juga harus menghadapi sejumlah rival yang tampil sangat kuat di Valencia, terutama para rider Spanyol yang sudah terbiasa dengan karakter sirkuit ini sejak kecil. Pada free practice pertama, gap antara posisi 1 hingga posisi 12 bahkan hanya terpaut kurang dari 1 detik. Kondisi ini menandakan betapa ketatnya pertarungan yang akan terjadi. Namun, salah satu keunggulan Ramadipa adalah kemampuannya menjaga ketenangan di tengah tekanan. Di beberapa seri musim ini, ia terbukti mampu memanfaatkan momen dengan cerdas, menunggu celah, mengeksekusi overtake pada titik kritis, dan menghindari keributan di barisan yang terlalu agresif. Jika ia mampu menjaga ritme tersebut di Valencia, peluangnya merangsek ke depan sangat terbuka pun bisa berakibat fatal. Tikungan-tikungan tajam seperti turn 2, turn 5, dan turn 11 sering menjadi titik krusial penentu hasil balapan. Valencia menuntut gaya balap yang rapi, roda depan stabil, dan kemampuan membaca slipstream dengan presisi. Untuk Veda maupun Ramadipa, ini berarti mereka harus tampil sempurna sejak sesi kualifikasi. Beberapa pembalap sering menjadikan Valencia sebagai sirkuit balas dendam, karena hasil seri ini sering menentukan kesan keseluruhan performa di akhir musim. Terlebih lagi, beberapa tim Moto3 yang tengah memantau kedua talenta Indonesia ini ingin melihat kualitas mereka ketika berada di bawah tekanan besar. Panggung evaluasi untuk musim 2026. Selain perebutan podium, seri ini juga menjadi panggung evaluasi untuk musim 2026. Manajer tim, pemandu bakat, dan analis Eropa menilai bagaimana kedua pembalap ini mengatasi tantangan di sirkuit yang teknis. Untuk Veda, performa solid di Valencia akan memperkuat langkahnya menuju musim penting berikutnya, apalagi mengingat rumor kepindahan beberapa rider Moto3 yang membuka peluang lebih luas. Sementara itu, Ramadipa akan menjadikan seri ini sebagai modal mental memasuki tahun keduanya di level Eropa.
antusiasme publik Indonesia meledak. Tak dapat dipungkiri, performa dua pembalap muda Indonesia ini membawa gelombang antusiasme luar biasa dari pecinta balap nasional. Setiap update praktis, kualifikasi, hingga race selalu bertengger di trending olahraga berbagai platform Indonesia. Publik berharap setidaknya salah satu dari mereka mampu mencatatkan hasil besar, entah itu podium, top 5, atau bahkan kejutan lebih besar. Media luar negeri juga mulai melirik keduanya. Beberapa pengamat menyebut bahwa gelombang pembalap Asia Tenggara semakin kuat, dan Indonesia kini berada di posisi terdepan berkat talenta-talenta seperti Veda dan Ramadipa. Kesimpulan, peluang terbuka, tantangan tak kalah besar. Junior GP Valencia 2025 akan menjadi penutup yang emosional sekaligus menegangkan. Veda Ega Pratama dituntut menunjukkan peningkatan nyata untuk mengamankan posisinya sebagai salah satu rising star Asia. Sementara Kiandra Ramadipa harus membuktikan bahwa konsistensi dan kecerdasannya dalam membaca balapan mampu menembus padatnya persaingan Eropa. Podium bukan sesuatu yang mustahil. Namun untuk meraihnya, keduanya harus tampil tanpa celah, mulai dari FP, KP, hingga race. Semua mata kini tertuju pada mereka. Dan bagi publik Indonesia, inilah saatnya kembali menyaksikan sejarah yang mungkin tercipta dari dua anak bangsa di sirkuit kebanggaan Valencia. Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, menjadi lokasi penting bagi pembalap muda Indonesia ini karena bukan hanya menjadi arena balapan terakhir musim ini, tetapi juga tempat berlangsungnya berbagai momen bersejarah dalam karirnya. Salah satu momen spesial terjadi ketika Veda mendapat kesempatan hadir pada MotoGP Awards 2025. Kehadirannya di panggung acara resmi MotoGP menjadi simbol pengakuan atas potensinya sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di Asia. Dalam acara tersebut, Veda terlihat mendapat pelukan hangat dari Presiden FIM, sebuah penghormatan yang jarang diberikan pada pembalap muda yang belum resmi tampil di kelas kejuaraan dunia. Kehadiran ini sekaligus menjadi penanda bahwa perjalanan Veda menuju panggung Moto3 dunia tinggal selangkah lagi. Momen di Valencia tahun ini menjadi semakin berarti karena seri final Junior GP berdekatan dengan ulang tahun Veda yang jatuh pada 23 November. Untuk seorang pembalap muda, balapan di hari ulang tahun di salah satu sirkuit terpenting Eropa adalah pengalaman emosional sekaligus menjadi motivasi tambahan. Laporan dari media Indonesia menggambarkan suasana di paddock sebagai hangat dan penuh antusiasme, terutama karena para penggemar menantikan performa terakhir Veda sebelum ia naik ke jenjang lebih tinggi. Selain itu, keputusan Honda Tim Asia untuk memastikan Veda Ega Pratama tampil di Moto3 pada musim 2026 semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu talenta besar Asia. Keputusan ini diumumkan menjelang seri final Valencia, sehingga atmosfer di paddock semakin ramai dengan perbincangan tentang masa depan Veda. Honda menilai bahwa Veda telah menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam program pembinaan mereka, mulai dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, hingga Junior GP. Untuk seri final Junior GP 2025 di Valencia, masih tersisa dua balapan yang menyediakan total 50 poin tambahan bagi setiap pembalap. Meskipun Veda belum meraih podium sepanjang musim ini, beberapa hasil positif menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Hasil terbaiknya adalah finish posisi keempat pada race 1 dan posisi kelima pada race 2 di Misano, Emilia-Romagna, pada bulan September. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Veda mampu bersaing dalam kelompok depan dan layak untuk terus berkembang. Menjelang balapan penutup ini, Veda berada di posisi ke-11 klasemen sementara. Puncak klasemen ditempati oleh Brian Uriarte dari Spanyol yang menunjukkan dominasi sepanjang musim. Meskipun posisi Veda belum dapat menembus 5 besar, performanya dianggap cukup solid untuk seorang pembalap yang masih beradaptasi dengan tingkat persaingan di Junior GP. Pihak tim menyebut bahwa target utama mereka untuk Veda tahun ini adalah proses pembelajaran maksimal sebelum naik kelas. Adapun jadwal pertandingan untuk seri terakhir di Valencia telah disiapkan dengan format standar. Dua balapan akan digelar pada hari Minggu, dengan sesi pemanasan pada pagi hari. Balapan biasanya disiarkan melalui kanal resmi Junior GP di YouTube serta beberapa platform streaming resmi lainnya. Link streaming resmi mengikuti jadwal yang dirilis oleh penyelenggara Junior GP, yang dapat saya bantu carikan bila diperlukan. Melihat seluruh rangkaian perjalanan ini, jelas bahwa Valencia menjadi lebih dari sekadar seri penutup bagi Veda. Kehadirannya di MotoGP Awards, ulang tahun yang dirayakan di paddock, keputusan resmi naik ke Moto3 2026, serta dua balapan terakhir yang menentukan penutup musim. Semuanya melebur menjadi momen spesial yang akan menjadi bagian penting dari perjalanan karirnya. Bagi penggemar balap motor di Indonesia, ini adalah babak yang menunjukkan bahwa pembalap Indonesia kini semakin diperhitungkan secara global. Veda bukan hanya sekadar pembalap muda dengan bakat, ia adalah representasi dari kerja keras, dedikasi,
dan potensi yang dibina dengan serius dalam sistem pembinaan internasional. Jika kamu ingin, saya bisa buatkan versi berita yang lebih panjang, lebih dramatis, atau lebih formal. Atau jika ingin saya hilangkan elemen tertentu lagi, tinggal bilang saja. Veda Ega Pratama cetak sejarah di panggung internasional, raih penghargaan bergengsi di FIM MotoGP Awards 2025. Namanya semakin melejit di kancah balap dunia. Veda Ega Pratama, pebalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, membawa kebanggaan Indonesia ke panggung internasional dengan meraih penghargaan pada ajang FIM MotoGP Awards 2025. Momen ini bukan sekadar selebrasi prestasi, tetapi tonggak sejarah bagi masa depan dunia balap Indonesia. Langkah bersejarah di MotoGP Awards. Penghargaan yang diterima Veda bukan hadiah semata. Ini adalah pengakuan eksplisit dari Federasi Internasional Motor, FIM, atas bakat dan kerja kerasnya. Dalam acara FIM MotoGP Awards 2025, yang digelar setelah seri penutup MotoGP Valencia, Veda tampil sebagai penerima penghargaan untuk kategori runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Momen ini semakin terasa emosional ketika Veda mendapat pelukan hangat dari Jorge Viegas, Presiden FIM, sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan yang tinggi. Kehadirannya di panggung bersama para legenda MotoGP menunjukkan bahwa pebalap Indonesia muda itu kini diakui sebagai bagian dari generasi penerus kompetisi roda 2 dunia. Prestasi yang mendorongnya ke level baru. Prestasi yang membawa Veda ke panggung penghargaan ini tak datang begitu saja. Musim 2025 menjadi saksi penampilan gemilangnya pada ajang Red Bull Rookies Cup. Ia tidak hanya konsisten, tetapi juga membuktikan kelasnya dengan menjadi runner-up kompetisi tersebut. Salah satu momen puncak karirnya terjadi di sirkuit Mugello, Italia, ketika Veda menjuarai 2 balapan secara beruntun, double win, pada seri Red Bull Rookies Cup. Kemenangan ganda itu mempertegas bahwa dirinya bukan hanya pembalap muda biasa, melainkan talenta besar yang siap bersaing di panggung lebih tinggi. Prestasi tersebut pun mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Bambang Susatyo, Bamsud, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, yang menyampaikan bahwa pencapaian Veda menandai era baru balap Indonesia di panggung dunia. Persiapan menuju panggung lebih tinggi. Penghargaan di FIM MotoGP Awards ini menjadi batu loncatan penting bagi Veda. Bukan hanya sebagai pengakuan, tetapi juga sebagai simbol bahwa ia kini memang dipersiapkan untuk naik pangkat di dunia balap, dari Rookies Cup menuju kelas Grand Prix. Dukungan datang dari berbagai pihak. Astra Honda Racing Team, tim yang menaungi Veda, telah menyiapkan jalan karirnya dengan matang. Bahkan tim MotoGP besar seperti Gresini Racing dikabarkan tertarik pada Veda, sebuah sinyal betapa potensinya sudah dilirik secara internasional. Mobilina News, I4. Lebih jauh, Veda dikonfirmasi akan tampil di Moto3 pada musim 2026, mewakili Indonesia dalam jajaran pembalap muda kelas dunia. Langkah ini mempertegas bahwa FIM dan tim pembinaan Indonesia menaruh harapan besar padanya sebagai salah satu bakat masa depan. Makna lebih dari sekadar trofi. Bagi Veda, penghargaan ini bukan sekadar piala atau pengakuan formal. Ini adalah simbol perjuangan, dedikasi, dan mimpi yang mulai terwujud. Ia datang dari program pembibitan balap Indonesia, Astra Honda Racing School, dan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan progres luar biasa, dari kompetisi junior lokal, hingga melesat ke kancah global Rookies Cup. Di panggung FIM MotoGP Awards, kehadiran Veda menjadi inspirasi kuat bagi generasi muda Indonesia, bahwa dengan kerja keras, talenta lokal bisa diakui oleh organisasi balap terbesar dunia. Ini juga memperlihatkan bahwa jalur menuju MotoGP masih terbuka lebar bagi talenta berbakat dari Indonesia. Respons dan harapan dari berbagai pihak. Presiden FIM, Jorge Viegas, memberikan penghormatan khusus untuk Veda dalam acara tersebut. Pelukan yang diberikan bukan sekadar gestur diplomatis, tetapi lambang pengakuan atas prestasi dan potensi besar yang dibawa realita balap Indonesia. Sementara itu, komunitas balap tanah air menyambut kabar ini dengan bangga. Bagi banyak penggemar, Veda bukan sekadar pebalap muda, dia adalah simbol harapan bahwa Indonesia bisa terus mencetak pembalap world class. Keberhasilannya di Rookies Cup dan penghargaan FIM membuka mata banyak pihak bahwa pembinaan balap nasional harus terus didorong, dan talenta lokal perlu mendapat kesempatan lebih besar. Tantangan yang menanti di depan. Meski meraih penghargaan bergengsi, perjalanan Veda Ega Pratama masih jauh dari selesai. Beralih ke kelas Moto3 berarti tantangan baru, adaptasi MotoGP, menghadapi pebalap brilian dari seluruh dunia, dan tekanan performa semakin tinggi. Pada musim baru, dia harus membuktikan bahwa prestasi di Rookies Cup bukan sekadar kilas masa muda, tetapi fondasi untuk karir yang berkelanjutan.
Selain teknis balap, Veda juga harus menyiapkan mental untuk kompetisi yang jauh lebih kompetitif. Dukungan dari tim, sponsor, dan federasi menjadi krusial untuk membantunya berkembang tanpa kehilangan arah. Inspirasi untuk generasi berikutnya. Kesuksesan Veda tak hanya milik dirinya. Ini adalah kemenangan bersama bagi komunitas balap Indonesia. Pesan yang bisa diambil dari perjalanannya sangat kuat. 1. Kerja keras dan konsistensi membayar.